Baru saja telah selesai melaksanakan apel kesiapsiagaan dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan, termasuk pengecekan dari penggelaran peralatan maupun personil. Pertama-tama, Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerja keras dari seluruh jajaran, baik itu kementerian lembaga maupun juga pemerintah daerah, TNI dan Polri, termasuk unsur-unsur dari masyarakat yang tadi telah hadir mengikuti apel kesiapsiagaan pada hari ini. Melalui apel kesiapsiagaan kali ini, pemerintah tidak hanya menegaskan tekad dan kesiapannya di dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa kita, Indonesia, bisa mengatasi masalah besar ini atau masalah kebakaran hutan dan lahan di negara kita dengan langkah-langkah yang konkret, yaitu meningkatkan koordinasi yang semakin solid di antara kementerian lembaga, termasuk pemerintah daerah, dan semua unsur masyarakat termasuk swasta. Yang selanjutnya juga semangat gotong royong yang semakin dikuatkan sesuai dengan nilai-nilai leluhur kita. Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto pada kesempatan ini juga menitipkan pesan kepada kita semua untuk terus bersama kita menjaga jangan sampai ada kebakaran hutan, karena kebakaran hutan apalagi yang sampai dengan meluas bukan hanya sekedar atau bukan hanya merusak soal lingkungan hidup saja, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat serta bisa mengganggu stabilitas kawasan hingga reputasi Indonesia di mata dunia internasional. Oleh karenanya, sebagai upaya untuk memperkuat koordinasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan secara nasional, maka pemerintah telah membentuk DES atau wadah Badan Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di bawah koordinasi Kementerian Politik dan Keamanan, kemudian BNPB, Kementerian Kehutanan, TNI, dan Polri, serta lingkungan hidup. Melalui DES ini, semua potensi kekuatan pemerintah pusat maupun daerah, kekuatan TNI dan Polri dan masyarakat serta swasta bergerak secara bahu-membahu dalam satu komando dengan satu tujuan untuk target menekan angka kebakaran hutan dan lahan hingga ke tingkat seminimal mungkin, bahkan menuju zero kebakaran hutan dan lahan di daerah-daerah tertentu. Sebagai informasi lainnya, bahwa BMKG juga telah menyampaikan prediksi early warning bahwa musim kemarau pada tahun ini, tahun 2025, ini akan dimulai secara bertahap, mulai pada bulan April hingga bulan September tahun 2025. Dari monitoring satelit, sudah nampak ada hotspot yang mulai berbentuk di beberapa wilayah, seperti di Aceh, di Riau, kemudian di Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Khusus di Provinsi Riau, saya ulangi, khusus untuk di Provinsi Riau, sudah dinyatakan sebagai wilayah darurat kebakaran hutan dan lahan.
Karena sudah sampai dengan hari ini, sudah ada 81 hektar lahan dan hutan yang terbakar. Ada 144 titik api yang terdeteksi dari hasil pengecekan secara fakta di lapangan memang kebakaran hutan dan lahan. Oleh karenanya, pemerintah melalui kementerian lembaga terkait tadi dan pemerintah daerah telah sepakat untuk kali ini mendorong strategi utama kita adalah melakukan penguatan mitigasi dini untuk memantau sejak awal kita bisa tanggulangi manakala api masih kecil sehingga tidak membesar. Karena kita tahu pencegahan ini jauh lebih efektif dibanding untuk upaya-upaya atau langkah-langkah memadamkan. Termasuk kita juga melakukan kesiapan untuk upaya-upaya modifikasi cuaca. Modifikasi cuaca hujan itu akan kita mulai lusa pada tanggal 1 Mei tahun 2025 yang akan datang. Untuk khusus di Riau. Kemudian operasionalisasi waterbombing, heli patroli untuk surveillance, pemantauan, pengisian embung, kanal, dan parit. Di samping itu kita juga telah memperkuat strategi baru, yaitu melalui penguatan penggunaan IT dan aplikasi untuk mempermudah deteksi, monitoring, dan penanganan lapangan secara cepat. Tadi ada bantuan sejenis 23 jenis bantuan dari pemerintah yang telah diserahkan pada pemerintah daerah Provinsi Riau, yang secara bertahap kita akan tambah sesuai dengan eskalasi yang terjadi di lapangan. Nah, oleh karenanya bersama ini juga kami dari pemerintah juga mengajak pada seluruh rekan-rekan media sekalian untuk secara aktif turut berperan serta untuk menghimbau dan mengedukasi masyarakat kita secara luas tentang bahaya dari dampak akan kebakaran hutan dan lahan tadi. Mari kita bersama mempunyai tekad dan komitmen. Mari kita jaga hutan kita lindungi rakyat kita, dan juga kita jaga nama baik bangsa kita di mata dunia. Mari kita bersama-sama menjaga hutan dan lahan di sekitar kita, agar terhindar dari bencana kebakaran.